Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pelajari arti lafziyah dari ayat yang ke-66 sampai ayat 68 dari surat An-Nisa. Pada garis besarnya ayat itu berbicara pertama sekali menyangkut dengan ketaatan manusia kepada Allah dan Rasul. Sehingga Allah mengatakan, andai kata kami menetapkan atas mereka bahwa bunuhlah olehmu diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung halaman kamu, mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali sedikit di antara mereka. Nah, dan jikalau mereka itu lakukan apa yang telah diajarkan dengannya, sungguh adalah itu lebih baik bagi mereka dan lebih menjamin untuk ketetapan iman. Itu ayat yang ke-66. Berikutnya Allah mengatakan, kalau andai kata mereka itu melakukan atau mentaati apa yang telah diajarkan kepada mereka, nah, sungguh kami akan mendatangkan kepada mereka itu dari sisi kami pahala yang besar. Berikut akan kami tunjuki mereka itu kepada jalan yang betul. Nah, jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa direncanakan. Itu sangat tergantung kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin manusia itu mendapatkan petunjuk dari Allah, semakin taatlah. Semakin tidak mendapatkan petunjuk, akan semakin terurailah ketaatannya. Maksudnya, dia akan pilih-pilih apa yang harus dia taati. Nah, berbicara tentang taat, kita sudah berulang. Taat itu bukan hanya semata melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Jadi sekalipun manusia itu sudah mampu melakukan apa saja yang diperintah oleh Allah dan Rasul, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, itu masih besar kemungkinan belum dapat disebut dengan taat. Nah, mengapa? Karena ketaatan itu adalah diiringi atau keluar daripada hati yang tulus. Jadi kalau andai kata dilakukan apa yang diperintah itu dengan senang hati, merasa rela, sekalipun korban, sekalipun dirugikan oleh apa yang diperintah itu, itulah taat. Tapi kalau dilakukan yang diperintah bukan karena kerelaan hati seperti itu, mungkin karena yang lain-lain, itu bukan taat. Jadi taat itu ukurannya adalah hati nurani sebetulnya. Wujudnya di dalam bentuk nyata. Nah, maka untuk itu tidak bisa dilakukan atau didapatkan oleh seorang manusia rasa manis, rasa indah, rasa relanya terhadap agama itu kecuali didapatkan oleh orang-orang tertentu. Nah, maka syarat-syarat untuk mendapatkan itu tidak lain tidak bukan kembali kepada diri kembali. Artinya kita harus siap untuk menjadi orang yang pertama sekali adalah berupaya maksimal untuk mensucikan diri, baik kesucian lahir atau kesucian batin. Itu usaha yang harus kita lakukan. Nah, dan kemudian banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya banyak-banyaklah berdoa, minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hal itu dapat dipenuhi di dalam menjalankan agama, maka pada saat itulah
Sehingga disebutkan dirugikan oleh perintah Allah dan Rasul itu kita merasakan itu keuntungan. Ya, disulitkan, dipayakan oleh apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, kita merasakan itu ringan, tak berat. Nah, akhir-akhirnya akan timbullah sesuatu di dalam diri orang-orang yang telah mendapat rasa manisnya itu, rasa indahnya itu, apa yang diperintah, istiqomah. Mereka akan beristiqomah. Tak bentuk apa namanya itu istilahnya genggam-genggam baru beragama, tidak, tapi benar-benar mereka itu konsisten dengan agamanya. Jadi kembali kita kepada masalah pokok, ketaatan itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dicontoh-contoh. Karena apabila seseorang sudah mampu melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, itu belum tentu masuk kepada kelompok orang taat. Orang taat artinya orang yang mematuhi, menyenangi, merelai ya terhadap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para sahabat-sahabat Nabi dulu. Diperintah oleh Allah untuk berperang, berjihad di jalan Allah, jahidu fi sabilillah. Ya, mereka merasakan itu sebagai suatu keuntungan, keindahan perang itu. Nah, sehingganya mereka itu malam hari mereka mempergunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Karena saking merasakan indahnya apa yang diperintahkan Allah, merasakan manisnya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pergunakanlah sebagian malam itu untuk beribadah kepada Allah, bertahajud kepada Allah. Memang dia lakukan itu karena dia merasakan itu adalah suatu keindahan. Nah, itu tahu pula itu kaji itu. Hafal ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ujungnya berdoa asaan dinaikkan mereka tadi kepada suatu makam yang terpuji oleh Allah. Tapi bedanya mengapa mereka itu mau menghabiskan malamnya untuk beribadah sementara kita tidak? Jawabannya yang tadi, karena kita tidak merasakan indahnya ibadah itu. Kita tidak merasakan nikmatnya ibadah itu. Bahkan yang kita rasakan kerugian, kepayahan itulah yang kita rasakan. Nah, akhirnya tinggal ayat yang kita tinggal kita sendiri. Itu bedanya. Nah, jadi orang-orang dahulu benar-benar melakukan apa yang diperintah itu dikarenakan dia merasakan itulah yang indah, itulah yang baik. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dia rasakan itu sebagai suatu yang tidak mereka ingini. Sementara banyak orang meninggalkan yang dilarang dikarenakan bukan karena dia tidak ingin kepada yang dilarang, tetapi karena mungkin karena takut kepada manusia dan lain sebagainya. Itulah yang membuat mereka itu untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pahami ya? Nah, jadi kita harus berupaya untuk menjadi orang yang diberi ketaatan itu oleh Allah. Caranya tadi, berupayalah untuk mensucikan diri, banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi, minta ampun dan bertobatlah kepada Allah, berdoalah selalu kepada Allah. Itu diantara hal yang perlu kita laksanakan. Akhirnya Allah akan berikan petunjuk. Nah, maka kita akan merasakan indah agama, manis iman itu. Sekalipun kita dirugikan, tapi kita merasakan beruntung kalau itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah dari sekian banyaknya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tidak ada yang sampai kepada batas membunuh diri. Bayangkan sekali lagi, kalau andai kata Allah itu menyuruh kita untuk membunuh diri, sedangkan jago malam saja tidak bisa melaksanakannya, apalagi bunuh diri. Nah, sampai disitulah kualitas keimanan seseorang. Tapi kalau orang-orang tertentu tidak peduli, mati di medan tempur, mereka itu mampu.
bisa mereka. Maka di dalam satu adab pengajian itu pun disebutkan itu. Ya, kamu terhadap seseorang yang membimbing kamu, kalaupun kamu disuruhnya terjun api, kamu harus terjun ke dalam api. Itu untuk membentuk komitmen kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepada orang bisa dilaksanakan hendaknya seperti itu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat itu perkirakan deh, andai kata saya diperintah oleh Allah untuk membunuh diri, kalau kamu tidak bunuh dirimu, tobatmu tidak diterima, kira-kira. Tidak ada seorang pun yang akan bisa melaksanakan itu, kecuali sebagian kecil daripada mereka, seperti para sahabat-sahabat tadi. Nah, maka oleh sebab itu, janganlah banyak-banyak cencong kaji kita pagi petang. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan dengan sepenuh hati, dengan rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita pelajari mengapa diperintah. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tinggalkan. Yakini bahwa itu adalah sesuatu hal yang buruk atau merugikan diri kita sendiri, walaupun kita belum mampu mengatakan apa kerugiannya. Jadi walau annahum fa'alu, jikalau mereka memang melakukan saja apa yang telah diajarkan kepada mereka, itu adalah lebih baik untuk mereka. Jadi apa yang telah diajarkan kepada mereka, kepada kita yang telah sampai kaji itu kepada kita pelajari, amalkan saja. Kalau memang datangnya dari Allah dan Rasul. Ya. Ya, seperti misalnya tadi jago malam, jagolah malam semampu kita, sehabis kemampuan kita. Kita berkeinginan keras untuk jago malam, kemampuan kita lah yang harus mengukurnya. Memang tidak dibenarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melebihi dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan, tidak diberati diri itu kecuali hanya seusahanya. Wa asyadda tasbitan. Asyadda itu artinya amat sangat, sesangat-sangat. Tasbitan, ketetapan. Jadi urusan melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang dengan taat, ya, itu adalah akan membuat kita menjadi tasbitan, tetap iman itu tetap, pendirian tetap, ya, kebaikan yang kita lakukan kita tetap di atas kebaikan itu, tidak pindah itu. Nah, dan orang yang semacam itu kami beri mereka itu upah yang besar. Ada upah di sisi kami yang sangat besar sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali, rupa-rupanya pahala itu berada di sisi Allah. Apabila Allah itu tidak menyenangi seseorang, maka seseorang tidak akan diberi pahala. Pertanyaannya, kapan seseorang itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila mereka itu melakukan apa yang diperintah dengan taat, bukan dengan terpaksa, bukan dengan menuju yang lain, meninggalkan yang dilarang dengan taat, bukan karena takut kepada yang lain. Dengan kata lain, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang disayangi itulah yang akan diberi oleh Allah itu pahala, upah. Nah, sehingga di dalam batang kaji dan jadikan itu ingin sesuatu, dekati yang punya sesuatu. Tapi kebanyakan kita manusia yang kita inginkan bukan Allahnya, tetapi yang kita inginkan adalah yang dimiliki Allah. Surganya yang kita inginkan, nerakanya yang kita takutkan. Di Allah ada takut, sedangkan yang punya surga neraka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya. Sehingga Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu. Sungguh manusia itu berada dalam keadaan rugi, ya, kemudian kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, orang taat tadi, itulah yang tidak merugi, dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kita ansur-ansur ya untuk mengingatkan diri kita apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan dengan bukan menuju yang lain-lain, bukan mengharap yang lain-lain, tapi harus kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita harus berupaya untuk mendapatkan betapa nikmatnya apa yang diperintah itu kita laksanakan. Itu yang sulit. Ya. Maka jadinya manusia itu pilih-pilih apa yang diperintah. Padahal di dalam 10 perintah Allah Subhanahu wa taala belum tentu satu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Jauh daripada yang diinginkan. Bangun pagi itu tidak diinginkan tuh diri itu lolok dan ketujuh di pagi. Dingin. Ya. Bangun malam tidak ketujuh di tuh. Ya, berbaktilah kamu kepada orang lain, jangan sampai kamu tadi tidak mengalirkan apa yang ada pada diri. Itu tidak ketujuh dewa, dan ketujuh itu adalah menumpuk-numpuk, menghitung-hitung. Jadi dalam 10 yang diperintah Allah belum tentu satu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, betul yang dilarang. Di dalam 10 yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu satu yang menjadi pantangan begitu, yang tidak kita inginkan. Biasanya yang dilarang itu apa yang diinginkan oleh manusia. Bergaul bebas misalnya, itu dilarang, itu diinginkan oleh manusia. Jadi makanya di dalam sebuah hadis itu diterangkan dengan jelas. Kata Nabi, wa ujibatin naru, ya, di pagar neraka itu bisyahwat, dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Wa ujibatul jannah, di pagar surga itu bil makarih, dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Nah, perhatikanlah agama kalau banyak itu. Apa yang diperintahkannya itu tak sesuai jawab sesuai nafsu. Apa yang dilarangnya itulah yang ketujuh dan nafsu. Nah, jadi maka untuk itu kita tidak bisa akan merasakan apa yang dilarang itu buruknya, karena sesuai tadi dengan keinginan kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah. Kita tidak akan bisa merasakan indahnya yang dilarang, yang diperintah, karena yang diperintah itu sesuai dengan keinginan nafsu kita. Maka oleh sebab itu perlu kita berusaha banyak-banyak dan berhati-hatilah terhadap kesucian diri, banyak-banyak dan berhati-hatilah terhadap salawat, dan banyak-banyaklah berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah ilmu dan pengetahuan, maka Allah akan senang, Allah itu akan reda. Maka saat itu sekecil apapun yang kita lakukan akan diupah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ragu-ragu. Jadi sabbahan lillahi ma fis samawati wal ardh. Orang yang patuh kepada Allah itu disebut dengan orang yang tasbih. Tidak membantah Allah, itu arti tasbih. Yang dilarangnya ya tetap katakan itu tidak baik, yang disuruhnya ya tetap katakan itu baik. Tidak banyak cencong, tidak kecil-kecilan. Nah, maka untuk itu orang itulah yang berada di dalam kedamaian. Perhatikanlah burung di udara. Kini lu jago burung. Begitunya bangun, kemudian dia terbang dalam keadaan perut tidak berisi. Dan ada apa dia? Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya dapat ketenangan. Nah, ada macam-macam burung. Indah kehidupan burung itu. Karena bertasbih kepada Allah. Yang tidak banyak cencong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita manusia banyak yang dihinggapi oleh rasa ketidaksenangan itu. Stres lah istilahnya, frustasi lah, dan segala macam sebutan terpakai untuk diri manusia. Quran menyatakan itu. Berarti kalau burung di udara, betapakah itu? Itu ayat bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian baru Allah mengatakan orang itu akan la atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqim, dan mereka itulah yang telah menunjuki kami akan mereka itu akan jalan yang betul. Itulah jalan yang betul sebetulnya.
Jadi kita kalau belum merasakan senang lagi terhadap apa yang diperintah Allah, tandanya kita belum berada pada jalan yang betul. Dari awal-awal kan kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang mustaqim, jalan yang benar. Jalan mana? Siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Itu bahasa kita, tapi kalau kita telusuri an'am tadi itu orang yang telah merasakan nikmatnya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. An'amta, yang telah Kau beri nikmat mereka. Nikmat itu kan keindahan. Ya, kalau kita cicipi suatu makanan lalu kita katakan aduh nikmatnya, kan begitu. Indahnya, lezatnya, senangnya perasaan. Jadi nikmat itu bukan manis, bukan lezat, tetapi nikmat itu itulah rasul yang tak bisa disebut. Begitu indahnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan, apa yang diperintah oleh Allah untuk dilaksanakan. Itu jalan itu yang kita minta. Inilah yang diberikan oleh Allah, siratan mustaqiman, jalan yang betul. Nah, jadi kita tahu diri, semakin kita kaji ayat Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tahu diri. Oh, jadi saya adalah hanya baru berusaha untuk mencari jalan kebenaran, jalan yang mustaqim. Belum sampai kepada mustaqim. Buktinya apa? Belum saya rasakan indahnya aturan agama itu. Belum saya rasakan lezatnya. Itu dapat kita sebut, sebetulnya nikmat itu tidak bisa disebut dengan lezat. Ya, itu rasa terakhir tuh. Jadi kalau kita umpamanya anak itu pulang dari rantau, bawamu tidak bersobok dengan anak, apa perasaan kita tidak berbicara sepatah kata pun, apa perasaan yang ada di dalam diri kita pada waktu itu, apa yang nikmat tuh, ya, entah indah lah namanya, entah manis lah, entah daya leh sabit leh, tak bisa disebut. Malam yazuk lain gadri, siapa yang tidak merasa tidak akan tahu. Seperti itu kita dengan agama, jalan orang-orang seperti itulah yang kita minta. Itulah jalan para sahabat, jalan orang-orang saleh dahulu. Mereka tak takut-takut, sekalipun mereka diancam. Banyak itu pembesar-pembesar agama dahulu yang telah mendapatkan nikmat itu. Ya. Kalau dibicarakan ikut nanti akan dihukum oleh raja, biar dihukum oleh raja. Yang pada pokok kebenarannya sampaikan. Itu karenanya merasakan begitu nikmatnya, sehingga mampunya untuk menanggungkan derita daripada raja-raja zalim. Nah, banyak contoh-contohnya tuh nanti. Jadi pernah tuh dulu seorang orang soleh, kalau ikut disampaikan di tengah-tengah masyarakat, raja akan mempenjarakan kamu. Dia tidak peduli, karena begitu rasa indah, rasa manis, rasa eloknya agama tadinya sampaikan yuk. Akhirnya dia masuk tangsi dan lain-lain sebagainya. Tidak peduli. Begitu. Nah, jadi kita simpulkan bahwa jangan harapkan bahwa diri kita akan menjadi orang taat sekiranya Allah tidak memberi kita kemampuan untuk itu. Agar kita diberi kemampuan untuk itu, banyak-banyaklah kita membersihkan, mensucikan diri lahir batin, banyak-banyaklah bersalawat, banyak-banyaklah berdoa, dan banyak itu kawan-kawannya, dan banyak-banyaklah bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan diberi rasa itu oleh Allah. Maka jadilah kita menjadi orang yang merasakan indah. Sekalipun dirugikan oleh agama, kita merasakan beruntung. Kita akan menjadi orang yang merasakan sekalipun baik menurut kita apa yang dilarang, tapi kita akan merasakan itu adalah keburukan untuk diri kita sendiri. Baru upah diberi oleh Allah, baru pahala diberi oleh Allah, dan kemudian orang itulah yang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Jadi lahadainahum itu fi'ilnya fi'il madhi itu, wa lahadai telah menunjuki kami akan mereka siratan mustaqimah, akan jalan yang mustaqim. Itulah orang yang telah ditunjuki oleh Allah. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.